Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra. Hari ini saya ingin memberikan presentasi terkait ETS untuk proteksi radiasi, teman-teman. Dan ini judulnya, analisis desain ruangan radiologi berbasis penyiaran SRX menggunakan software Radioshield. Jadi di sini saya sudah menggunakan analisisnya sekaligus juga membuat desainnya. Dan baiklah, untuk pertama abstraknya di sini ya diagnosis ya. Jadi kita memerlukan untuk metode scanning. Nah, salah satunya menggunakan sinar X. Jadi nanti saya di software ini menggunakan penyiaran sinar X khususnya untuk menganalisis kira-kira dosis radiasi yang tersebar di daerah sekitar itu berapa. Nah, namun di sisi lain sifat pengion radiasi. Jadi jika sifat pengion radiasi itu memang cukup membuat ini ya, membahayakan misalnya, utamanya bisa merusak. Nah, tentu untuk mengantisipasi adanya kebocoran, ada batasan ini dosisnya, maka diperlukan perhitungan agar tubuh pasien dan ahli radiologi tidak terkena berlebih. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendesain suatu ruangan yang berkaitan dengan aktivitas biologi menggunakan software versi 1.2 Shield untuk memperoleh simulasinya. Kemudian di sini saya mendapatkan dosisnya sekitar 8,17 mg per week, ini yang cukup tinggi karena terletak di ini ya, tempat untuk penyiaran sendiri. Jadi tepatnya di dinding belakangnya. Itu yang lumayan agak tinggi juga dosis sinar, maksudnya dosis radiasi. Baiklah, kita mulai dulu di sini. Nah, di sini saya lebih cenderung menggunakan regulasi pedoman dari ICRP dan NCRP untuk metode dalam mendesain ini. Jadi mereka sudah punya pedoman step-stepnya untuk mendesain seperti apa. Dan di sini ada batasan yaitu 5 milisievert per tahun, dan memang atau ini ya 1 milisievert per tahun juga. Jadi 1 sampai. Baiklah, selanjutnya ini untuk persamaan dari perlindungan primer. Jadi pelindung itu ada dua, ada primer sama sekunder. Nah, untuk primer sendiri itu cenderung saat penyiaran saat dimulai ya, dari sumbernya. Kalau sekunder itu kan berasal dari hamburan setelah penyiaran itu dilaksanakan atau dikenai suatu benda. Nah, ini dia. Sedangkan sekunder merupakan sinar radiasi yang keluar dari pasien sinar itu, yang menyebar 90 derajat atau 90 derajat kalau nggak salah sini. Nah, tapi dia dapat merusak kontras gambarnya, mengurangi presentasi akurasi dari bentuk visualisasi sel kankernya, itu juga bisa. Jadi juga meningkatkan resiko radiasi yang tinggi pada pasien dan pekerja. Ya. Sebenarnya konversi milisievert ini ke bentuk miligray ada, cuma saya menggunakan miligray di sini. Sebenarnya kalau ke bentuk miligray itu 0,1 sama saya akan kasih tahu ke teman-teman terkait masalah ini ya, dosisnya. Baiklah, ini selanjutnya persamaannya. Ya, kita lihat sendiri sini. Nah, ini juga sekundernya seperti ini. Nah, ini dia. Untuk step pelindung, variabel step jarak. Nah, jadi dia punya jarak antara sumber sama si pasien yang akan disinari. Kemudian ada jumlah rata-rata pasien per minggu. Jadi nanti kira-kira kalau ahli radiologi itu punya jam kerjanya masing-masing. Jadi seberapa banyak dia menerima radiasi, yaitu batasan untuk dia bekerja selama seminggu mungkin per weekend ini ya. Nah, sebenarnya ada faktor hunian. Faktor hunian itu ini ya, divisi ya. Masing-masing divisi suatu fasilitas ruangan tertentu itu bisa terkena dosis dari radiasi ini. Jadi diusahakan supaya orang-orang yang di situ tuh bisa terlindung. Nah, biasanya kita menggunakan lapisan-lapisan pelindung. Nah, itu jadinya.
Nah, ini dia, ada pelindungnya sebenarnya. Nah, ini menggunakan penambahan dari bahan timbal. Timbal itu cukup bisa ini ya, menyerap radiasi. Karena sifatnya ini ya. Nah, di mana jangkauan antar atom dalam PB akan sangat pendek dan akan menyebabkan intensitas radiasi akan terus melemah. Jadi nggak ada intensitas atau dan lain-lain yang ini ya, jangkauannya yang pendek. Jadi mereka akan membuat pendekresan dari radiasi itu sendiri terhadap suatu benda yang akan dilapisi. Nah, selanjutnya untuk bagian BEM ini, area ini sama air kerma. Jadi untuk radiasi pelindungnya di sini, nah jadi bisa kita menggunakan pengukuran mulai di sini. Air kerma. Air kerma itu energi kinetik ya, yang dikeluarkan dari penyinaran sumber penyinaran ini langsung ke tubuh kita, dan air kerma ini punya dosis sendiri supaya tidak juga berlebih, tidak mengakibatkan sel dalam tubuh kita yang sehat rusak. Kemudian maaf harusnya ini di sini ya agak mencar untuk gambar sinar X-nya. Jadi untuk gambar X-ray-nya, jadi kita akan mulai dulu dari yang ini ya, bab kedua, yaitu terkait metodologi penelitian. Tapi di sini sebelumnya, nah ini dia, area proteksi radiasi sekitar seginian, itu gypsum, floor, dan ceiling. Batu radiasi, gypsum. Saya sebagai wall primernya 1,3, dragumnya 0,3. Ini sebenarnya standar dari ACRP sendiri ya, untuk bisa mendesain dan menganalisis kira-kira sesuai nggak sama yang di sini gitu, atau beda. Kemudian menggunakan hasil ini juga punya banyak manfaat ya, banyak banget manfaatnya, itu menggunakannya untuk sumber radiasi juga banyak. Di sini ada pilihan filternya, fitur-fiturnya juga banyak, termasuk air kerma tadi, dan ya dia berbasis pada penggunaan peta isodosi. Isodosi itu cenderung lebih ke bagian titik dari yang ingin didosiskan, bagian apa, entah tubuh atau organ dalam yang apa. Jadi benar-benar dia akan sentral. Oke, nah ini selanjutnya ukuran apa? Nah, ini untuk parameter CRP-nya, di spore ceilingnya segini, atasnya gini. Oke. Kemudian untuk penelitian ini tujuan untuk memodelkan dari satu ya, ini tujuan tadi. Nah, tahapan penelitiannya kita mulai dari ini ya, menyiapkan dulu studi literasinya. Jadi studi literasi kita harus belajar dulu, kemudian persiapan alat dan bahan. Alat dan bahannya cukup kita menggunakan laptop ya, atau mungkin komputer yang bisa menginstalkan aplikasinya mungkin lebih tepatnya, sehingga kita bisa memulai untuk mendesain dan mensimulasikan penyiaran gitu tersebut. Kemudian software tentunya. Software ini nggak terlalu besar, kecil, tapi bisa memberikan akurasi dari bentuk perhitungan ini ya, perhitungan radiasi itu sendiri. Nah, simulasi kita dari menggambar desain X-ray dulu. Nah, kita menggambar seperti ini X-ray-nya. Kita bisa klik di sini, salah satunya klik. Nah, ketika ingin menjahit seperti ini, itu ada ini ya, ada suatu toolbox-nya. Jadi contoh kita bisa sini ya, sebentar kita file ini dulu. Oh, sebentar. Coba kita akan menggunakan Ratio juga. Jadi untuk testing kira-kira seperti apa sih kalau misalnya menggunakan itu tadi. Nah, pakai dua ya. Nah, bila saya akan masukkan ini satu. Nah, terbentuk ya. Nah, di sini ada tube 1, 2. Hanya tube 1 aja mungkin. Nah, hapus tube 1. Nah, tube 1 ini kita bisa ganti ini ya.
pasiennya mau 50 misalnya di submit. Nah, jadi jaraknya 50 cm dari penyinaran sumbernya ke pasiennya. Pasien itu warna hitam, kalau warna kuning itu pasiennya. Nah, mau di 100 juga bisa. Tergantung dari kebutuhan sendiri sih sebenarnya. Nah, ini kemudian untuk dinding wall-nya sendiri. Nah, dinding wall itu sebenarnya berbentuk ini ya, seperti ini harusnya. Cuma nanti di awal sebelum kemunculan X ini biasanya cuma bentuk garis biasa. Nah, kita bisa tombol klik yang ada ini ya, batu-batu warna kuning ya. Nah, contoh, misalnya saya hapus ini bentuknya satu. Terus kita akan pakai ini. Nah, kan tetap ya. Nah, jadi dia nggak akan eh, berubah bentuk jadi titik-titik di atas juga. Nah, itu sebagai pelindungnya. Kecuali kalau dari ini. Kalau dari ini, nah, bentuk kan ya. Kita bisa lihat nah, seperti ini. Nah, di ini radiasinya, ini dindingnya, ini kelebihan dari radiasi itu sendiri. Jadi dia menyerap tapi sampai ke belakangnya dinding atau wall tadi. Gitu. Nah, selanjutnya untuk pintu door ini sama. Pintu door ini ya seperti ini, pintu door. Menggunakan ini aja. Lalu gas lurus, ya ini faktornya ya kita menggunakan ini faktornya deh. Faktornya sama. Kalau tidak ada ini, nah, coba kita cek. Kalau tidak menggunakan ini, oke hapus. Nah, akan seperti biasa. Tidak ada yang sama sekali radiasi yang masuk tidak ada, karena kan tidak ada sumber radiasi kan yang ada. Jadi seperti itu. Baiklah, lanjut. Nah, ini ruangannya yang didesain. Jadi ada ruang kantor, ada ruang staff yang untuk istirahat, ada ruang yang gelap. Jadi sebenarnya yang paling besar nanti di wall 4 ya, sini wall 4. Jadi dia benar-benar tertransmisikan oleh radiasi yang terkenai oleh suatu oleh ini ya, oleh sumbernya ke arah objeknya. Ya, untuk pengaturan blending seperti ini teman-teman. Ya agak buat dikit kayak tipunya, tapi nggak apa-apa. Sekarang cek cross juga kalau ada yang salah. Untuk selanjutnya di dalam definisi ini ya, kita akan mendefinisikan ke bentuk ini ya, beban kerja workload. Nah, di workload ini kita mulai untuk memberikan beban kerja terhadap suatu benda. Ada bentuk wall untuk ini ya, untuk dinding. Kemudian ada banyak lagi sih sebenarnya workload. Coba kita cek dulu. Nah, ini workload-nya. Kalau ini tabelnya, ini materialnya tadi, kita bisa ke semuanya bisa, terus saling membandingkan kira-kira nilainya berapa. Oke. Nah, selanjutnya di sini informasi dari ya untuk faktor ini. Jadi sudah disediakan dari software sendiri terkait penjelasan untuk kategori T-nya, nantinya untuk set region ya. Region tadi yang ini desain goals untuk dosisnya seperti apa. Kemudian kita mulai ke arah ini. Nah, tabel 2 ini kita sudah memberikan dosis dan nutrien masing-masing 0,1, 0,055, dan lain-lain. Ya, sudah 82 yang ada. Dan hasilnya yang dapat adalah ini dia. Nah, memang di sini terdapat satu kerma yang sangat besar, yaitu 8. Tapi at least kita perlu menghindari ya, sehingga kita perlu jarak juga. Apalagi radiasi itu tidak bisa dilihat, dan kita akan dimasuki secara langsung. Kalau tidak, secara perhitungan, kita bisa hitung. Jadi, misalkan lebih dari 30 meter kalau menurut 30 cm menurut dari ICRP atau FP. Tapi ya, hasilnya lebih.
Nah, juga berbahaya kan. Gitu. Baiklah, selanjutnya untuk grafik ya, kekebalan pada setiap bahan. Oke. Nah, ini untuk kekebalan, mohon maaf, ini sebenarnya perbandingan jarak mungkin ya. Seperti ini, di tunai, ada puncaknya, ada distribusi dia kayak Monte Carlo modelnya. Jadi tengah dia bisa juga, dia model plus biasa bisa, atau stuck. Nah, ini di sini berdasarkan pertama 3 menunjukkan bahwa rata-rata dosis masih diambang yang terlalu tinggi. Tapi di sini ada yang paling tinggi 8,183, sehingga para pasien jika berada tersebut harusnya dilakukannya proses penyelesaian ditunda. Penundaan. Jadi kalau misalnya memang sangat tinggi dan bisa diservis ya harap tunggu dulu karena ini juga menyangkut masalah ya, sel-sel kita. Nah, selanjutnya ini untuk wallnya sendiri. Ya, ini ada per miligram juga, ini mili semua. Di nggak benar kalau sampai Victor atau gimana. Karena kita manusia, kita punya batas juga di sini. Nah, ini untuk tingkat kekebalannya setiap bahan material ya. Kemudian ya itu saja mungkin dari ini kita juga dapat ini ya forest selling ya seperti ini. Nah, sebenarnya ini sih, cuman kan kita ini ya menggunakan konkret ya, konkret seperti ini. Konkret itu batu-batuan alami sih yang digunakan untuk start. Ya, jadi ini untuk kesimpulannya, desain ruang radiologi pada gambar 8 telah memenuhi standar. Namun dari sisi paparan radiasi masih terdapat kebutuhan pada wall 4 ya. Jadi perlu adanya ini ya, service atau alat lagi supaya alatnya bisa berfungsi dengan lebih baik. Itulah itu dari saya. Kalau ada kata-kata salah, mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.